Hari ini kita ngevlog sembari main golf dulu ya, cara olahraga pagi ya. Sebagian Anda mungkin pernah mendengar nama Bernard Madoff. Bernard Madoff adalah mantan ketua SEC atau OJK di Amerika, dan beliau melakukan kejahatan terencana Ponzi scheme dan mendapat ganjaran penjara 150 tahun. Nah, jadi sampai tahun lalu mati di dalam posisi di dalam penjara. Hari ini kita sambil golf ringan dulu ya. Oke, terima kasih. Beliau melakukan kejahatan terencana Ponzi scheme yang melibatkan dana lebih dari 949 triliun dan dihukum 150 tahun penjara, sehingga tahun lalu beliau mati di dalam kondisi dalam penjara. Jadi istilah Ponzi itu diambil dari nama Charles Ponzi yang tahun 1920 melakukan kejahatan Ponzi scheme pertama di era modern ini. Bukan berarti sebelumnya tidak ada, cuman karena terkenal era abad 20, nah, nama itu lebih terkenal menggunakan nama Charles Ponzi. Ponzi itu sendiri sudah banyak dari era sebelum itu. Nah, bahkan pernah ditulis dalam buku Charles Dickens. Ada juga kasus wanita yang mengumpulkan dana di Amerika terkenal, dan ya di Indonesia juga banyak itu kasus-kasus begitu. Nah, satu kenikmatan main di golf dago ini ya, seperti kebanyakan di lapangan golf lain, ada cincau, hiburan cincau. Nah, cincau sama gehu ya. Cincau sama gehu. Sedap. Jadi penghilang dahaga. Oh ya. Jadi apakah itu Ponzi scheme? Ponzi scheme itu adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan pada investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan dari investor selanjutnya, bukan dari keuntungan bisnis yang dijanjikan. Jadi skema Ponzi ini, para pelaku bisnisnya akan mengemas bisnisnya sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik, dengan iming-iming profit yang menggiurkan, padahal itu dibayarkan dari uang peserta selanjutnya. Jadi apakah ciri-ciri Ponzi scheme? Ciri-cirinya adalah menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko. Jadi kalau Anda dapat penawaran suatu bisnis yang katanya untungnya besar sekali, yang di luar kewajaran, itu Anda patut curiga. Kedua, proses bisnisnya sendiri tidak jelas. Mereka akan bungkus kelihatan seperti suatu bisnis yang legit. Padahal kalau kita telaah nalar dengan hati nurani, itu ada suatu kejanggalan dalam bisnis yang ditawarkan. Ketiga adalah komisinya yang tidak wajar. Jadi dalam suatu investasi itu, bahkan suatu brokerage atau sekuritas itu hanya berani menawarkan 20% profit per tahun. Jadi kalau tawarkan 20% per bulan, itu Anda patut curiga. Terus kemudian berikutnya, proses withdrawal-nya akan sulit. Jadi ketika Anda akan withdrawal, malah Anda akan diiming-imingin lagi dengan profit-profit lain. Intinya mereka akan berusaha menahan Anda untuk menarik duit Anda itu sendiri. Yang kelima, dia akan berusaha menggunakan tokoh-tokoh yang terkenal untuk membeli confident. Bisa tokoh itu artis ataupun tokoh agama. Ini sudah berapa kali kejadian di Indonesia. Bisnis yang dipoles dengan tokoh-tokoh terkenal ini akan membuat kita merasa confident dan akhirnya kita terjerumus. Keenam, yaitu pengembalian macet di tengah jalan. Kenapa macet? Ya, karena dia akan berusaha membayar dengan peserta selanjutnya. Jadi ini akan terus membesar pada suatu ketika akan selesai. Jadi apa sekarang pertanyaannya, perbedaan antara Ponzi scheme dan piramida? Mirip, hanya kalau Ponzi scheme ini tidak mengharuskan mencari peserta selanjutnya.
Sedangkan kalau piramida itu biasanya dibungkus dengan iming-iming bahwa kita member get member, kita akan dapat profit dan komisi lagi yang lebih besar. Nah, di kondisi sekarang di mana ekonomi sedang sulit dan orang akan berusaha memikirkan jalan keluar, dan iming-iming ini banyak sekali bertebaran di sosial media ataupun di lingkaran terdekat Anda. Jadi Anda perlu berhati-hati, waspadalah. Karena tidak ada yang namanya uang gampang. Yang ada uang Anda gampang hilang. Terima kasih.